Ada apa Ibu? Kabarnya baik dan sehat Pak Andis. Alhamdulillah, baik ya Bu ya. Baik Bu Ida, pada hari ini saya ingin melaksanakan proses praobservasi di kelas ya, terkait nanti rencana pembelajaran Ibu di kelas ini. Jadi sebelumnya akan ada yang dinamakan proses praobservasi. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan proses tersebut dan nantinya akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan Ibu pada saat akan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi pada tahapan ini kita akan melaksanakan 3 tahapan, yaitu mulai dari praobservasi, terus ke observasi nantinya di kelas pada saat Ibu mengajar, dan setelah itu akan ada yang disebut dengan pasca observasi nantinya. Jadi ada 3 tahapan. Nah, pada tahapan ini kita akan menggali persiapan itu nantinya pada saat akan melaksanakan proses pembelajaran. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, apa tujuan Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran nantinya akan Ibu laksanakan di kelas? Ya, jadi di sini saya mengambil materi yang berjudul Masuk dan Berkembangnya Hindu Buddha ke Nusantara. Ada 2 kali pertemuan, jadi 1 kali pertemuan itu saya ambil 2 tujuan. Yang pertama ini untuk tujuannya menganalisis jalur pelayaran Tiongkok India yang menyentuh Nusantara di abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Kemudian tujuan yang kedua pada pertemuan ke-1 ini menyimpulkan teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara. Ada 2 Bu ya. Jadi yang pertama menganalisis dan yang kedua adalah menyimpulkan. Iya. Nah, dari kedua tujuan tersebut, kira-kira di area pengembangan yang mana yang Ibu mau kembangkan? Apakah di pengetahuan atau di keterampilannya? Lebih kepada keterampilan Pak. Oh, keterampilan. Ya, jadi akhirnya saya akan bersama-sama dengan siswa untuk membuat produk. Keterampilan nanti ke produk ya. Oke. Jadi keterampilan. Nah, dari area pengembangan yang kita akan kembangkan tadi, yaitu yang di area keterampilan. Nah, kira-kira strategi apa yang Ibu akan laksanakan nantinya pada saat proses pembelajaran di kelas? Proses pembelajaran di kelas, saya nantinya akan menggunakan model project based learning Pak. Kemudian metode yang saya pakai itu investigasi dan pendekatan berpikirnya scientific TIPEC. Metode pembelajarannya. Baik, jadi di sana ada kerja kelompok ya? Ada Pak, nanti siswa dibagi beberapa kelompok, 1 kelompok ada 5 orang. Jadi semuanya saling membantu, saling bekerja sama. Jadi, nah dari strategi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu juga sudah menyampaikan ya model pembelajaran yang akan dilakukan itu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ini? Dalam minggu-minggu ini Pak, jadi nanti saya akan mengarahkan siswa terlebih dahulu. Jadi apa saja yang akan mereka siapkan, bahan-bahannya, ya saya jelaskan materinya. Jadi saya menggunakan LKPD juga Pak di dalamnya. Jadi di situ siswa bisa melihat arahan-arahan bagaimana cara membuat keterampilan. Itu ya Bu. Nah, kalau saya perhatikan di jadwal yang ada itu, katanya itu ada di tanggal 6 ya Bu? Iya Pak, tanggal 6. Di situ ya nantinya? Iya. Jadi tanggal 6 ya. Jadi untuk selanjutnya dari segi persiapan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah menyusun model ajar, terus terkait dengan strategi-strategi, tujuan dan model yang Ibu sudah persiapkan. Nantinya saya akan melihat pada pertemuan berikutnya di dalam kelas Ibu. Jadi saya akan mengamati Ibu di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan harapannya nanti ya kita akan bertemu di dalam kelas pada tanggal tersebut ya. Iya Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ke Ibu Ida atas kerjasamanya. Sama-sama Pak. Supervisi ini hari ini ya. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama Pak Andi.
Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, sudah sarapan ya, tadi istirahat. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, ada yang bisa satu orang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan Didik. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat Didik yang sudah memimpin kita berdoa ya. Ya, jadi biasanya kalau kita di kelas ada beberapa kesepakatan ya yang biasanya sama-sama kita sepakati dan laksanakan. Nah, jadi biasanya ketika Ibu masuk ya bagi yang menggunakan topi. Nah, kalau di ruangan topinya dilepas kemudian disimpan. Ya, kemudian usahakan untuk duduknya tegak ya, jangan neplekan di meja atau agak mereng-mereng ya ke tempat temannya, mau agak rebahan lah gitu ya. Jadi supaya menghindari rasa kantuk semakin bertambah ya. Dan juga untuk HP ya, setiap pelajaran Ibu kan HP-nya dikumpulkan ya supaya mengurangi terbaginya konsentrasi. Karena kalau sudah pegang HP itu biasanya konsentrasi kita terbagi dan tidak fokus untuk belajar ya. Jadi pikirannya ke HP terus. Nah, ketika misalnya Ibu berikan arahan untuk menggunakan HP, nanti baru HP-nya dibagi, kita bisa menggunakan HP lagi. Ya, jadi Ibu absen dulu nih. Ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? Dua, Bu. Ada 2 orang ya. Jadi yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Ya, jadi jumlah jumlah kalian menjadi lengkap lagi. Alat tulisnya disiapkan? Yo, alat tulisnya mana? Pulpennya, bukunya, buku catatannya. Ada? Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, ada yang ingat nggak tentang materi minggu lalu? Tentang, sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, ya, di Indonesia itu ada yang disebut dengan agama kuno. Nah, agama kuno ini berakar dari dinamisme dan animisme. Jadi setiap daerah di Indonesia, di Nusantara itu sebutan untuk agama kunonya berbeda-beda. Ya, contohnya apa? Di Kalimantan ada yang disebut dengan Kaharingan. Terus di Sumatera ada yang disebut dengan Mas Sadi. Ya, Mas Sadi. Di daerah Jawa? Kejawen. Daerah Sulawesi? Nasi. Ya. Di daerah Papua? Yang di sebelah sini? Warwet. Ya, jadi di setiap pulau di Indonesia itu ada mempunyai agama kuno. Ya, sebutannya berbeda-beda. Itu awalnya dari dinamisme dan animisme. Oke, jadi itu materinya ya. Nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi untuk lebih mempermudah sudah sama-sama kita susun ya. Jadi kalian ini duduknya sesuai kelompoknya sudah ya. Ini sudah Ibu pilih berdasarkan beberapa acuan. Ya, yang pertama, satu kelompok itu ada perempuan, ada laki-laki. Ya, kemudian juga ada yang berdasarkan
tingkat daya tangkapnya ya. Ada yang sedang, ada yang cepat. Jadi supaya sama-sama membantu temannya ya. Jadi temannya yang belum paham dibantu oleh temannya yang sudah paham. Jadi saling membantu di dalam satu kelompok. Ya. Kemudian nanti Ibu jelaskan di depan materinya yang akan kita bahas sama-sama berdasarkan tugas yang ada Ibu kirim di grup ya. Kemudian kalian mempresentasikan di depan. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Jadi sebelum kita memasuki materi intinya, kita coba dulu ya untuk ice breaking sebentar. Bisa? Oke, berdiri dulu, berdiri semuanya. Ya. Supaya agak luas ya, tapi yang bekerja jari-jarinya aja. Bisa ya? Oke. Petunjuknya, clue-nya ya. Hitungan 1 itu jari telunjuk. Nah, jadi kita mainkan angka nanti. 2 jari tengah dan jari manis. Bisa? Gini 2. Oke? Net. Gini. 2. Ya. 3 hitungan ketiga. Jempol, telunjuk dan kelingking. Ya. 4 hitungan pertama diulang ya. Pertama jari telunjuk aja. 1, 2 jari tengah dan jari manis. Ya, 2. 3-nya jari jempol, telunjuk dan kelingking. Oke, 3. 4-nya diangkat semua jari tapi tanpa kelingking. 4. 4 ya. Oke. Oke. 5-nya diangkat semua. Ya. Siap? Oke. Kalau Ibu sebut 5, 1, 2 bisa ya? 5, 1, 2 ya? Bisa ya? Aswadi bisa? Oke. Kemudian 5, 1 ya. Bisa. Oke. Nanti di pertemuan berikutnya atau di akhir pertemuan Ibu kasih hadiah ya bagi yang bisa cepat ya. Kelompoknya yang banyak daya tangkapnya cepat ya, nanti Ibu kasih reward lah ya. Bisa? Oke, siap. Kita mulai. Siap? Mulai ya. 5, 4, 1. 1. Kenapa? Jadi gimana nih? Oke. Kalau gitu yang sama harus sama. Baru dapat reward ya. Dari sini aja. Coba dari sini yang sama sampai dari awal sampai ujung. Coba per kelompok. 3, 4, 2. Ya, oke. Terima kasih. Kelompok sebelah sini. Siap? 5, 2, 4. Ya, ada yang ini ya. Sidapin ya. Oke, sip, mantap. Berarti nanti semuanya dapat hadiah. Kelompok 3, ayo. 3. Jadi kita kembali lagi ke materi kita ya. Materi kita berjudul tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Nusantara ya. Nah, jadi ini judul
materi kita, proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran ada tujuannya, ya. Tujuan dari materi ini ada 4 yang Ibu ambil. Yang pertama, ini siswa dapat menganalisis jalur pelayaran Tiongkok India yang menyentuh Indonesia di abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Nah, kemudian yang kedua, siswa dapat menyimpulkan teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan kehidupan sosial masyarakat zaman Hindu-Buddha di Indonesia dengan kehidupan masyarakat pada masa kini. Ya. Yang keempat, siswa dapat merangkum proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Indonesia sampai dengan pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, terutama dalam bidang arsitektur, pemerintahan, dan kebudayaan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran atau kompetensi yang nanti akan kalian miliki setelah mempelajari materi proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Nusantara. Ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan ini kenapa ada tanda silang di situ? Nah, ini peta apa? Peta apa? Peta Indonesia, ya. Ini adalah peta Indonesia yang terletak di persilangan perdagangan dunia. Ya. Jadi posisi Indonesia itu sangat strategis, ya. Jadi terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, kemudian terletak antara 2 samudra, Pasifik dan Hindia. Nah, jadi materi kita ini lebih mengarah kepada posisi strategis, ya. Jadi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu masuknya karena adanya posisi ini tadi, ya. Karena adanya posisi ini tadi. Kemudian juga selain agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, ada juga agama dan kebudayaan Islam yang juga masuk ke Indonesia. Kemudian setelah itu ada agama dan kebudayaan dari Eropa, agama Kristen, kemudian Katolik, yang berikutnya datang kemudian berakulturasi dengan agama dan kebudayaan Nusantara, ya. Makanya pernah Ibu sebut, ya, di Indonesia tidak hanya terdapat satu agama, tidak hanya terdapat satu ras, ya, sukunya juga banyak, ya. Jadi dengan mempelajari materi ini kita bisa memperkaya keberagaman kita, kemudian toleransi, saling menghargai, ya. Jadi dengan mempelajari materi ini keberagaman kita menjadi kaya, ya. Nah, jadi karena posisi yang strategis ini membuat Indonesia itu tidak bisa menutup diri, ya. Misalnya harus satu agama saja atau satu ras aja yang ada di Indonesia, ya tidak bisa, ya. Karena memang posisi kita strategis terletak di persilangan perdagangan dunia, ya. Jadi itu, ya. Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada? Ya, kita lanjutkan. Nah, silahkan amati. Ini gambar apa ini? Peta. Ya. Jadi di peta ini ada terdapat jalur pelayaran, ya. Di sini India, di sini Tiongkok. Nah, ini ada warna biru, ya. Kemudian, nah ini ada lagi nih gambar. Kira-kira ini apa ini? Transaksi perdagangan orang-orang yang ada di Nusantara dengan
orang-orang India. Ya, India. Jadi dari pakaiannya ini mencirikan orang-orang dari India. Biasanya sama seperti orang Tiongkok juga, cuman jarang memakai pakaian warna merah ya, yang cerah itu jarang. Ada ikat kepalanya, ya, jubahnya sama, ya, kemudian menggunakan alas kaki juga. Nah, jadi kurang lebih transaksi perdagangan zaman dulu itu seperti ini, ya. Nah, biasanya mereka ini datang ke kepulauan Indonesia yang memang punya bandar perdagangan atau pelabuhan. Nah, yang punya pelabuhan itu di daerah mana saja? Pada abad ke-4 sampai ke-5 Masehi ini. Sumatera ada. Kalimantan? Ada. Ya, Jawa juga ada. Nah, jadi karena ada pelabuhan, mereka bisa sender di situ, kemudian berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Ya. Berikutnya, nah, jadi di peta ini jaringan perdagangan Laut Asia Tenggara. Ya, jadi ini gambarnya terlihat di situ, tapi agak kecil ya tulisannya ya. Jadi Ibu sampaikan kesimpulannya aja ya. Jadi karena adanya hubungan perdagangan, maka terjadilah kontak atau hubungan antara Indonesia dengan India dan India dengan Cina. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Ya. Jadi ini petanya sama seperti yang pernah digambar di buku, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan dengan teori-teori. Ada 4 teori ya. Teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 4 teori. Oke. Teori Brahmana. Ada di buku paketnya? Oke, sambil dibuka. Nah, teori Brahmana dikemukakan oleh Van Loor. Teori ini mengemukakan bahwa yang membawa kebudayaan India ke Indonesia adalah orang-orang Hindu berkasta Brahmana. Ya, para Brahmana ini datang ke Indonesia atas undangan dari para penguasa India sebagai akibat kontak perdagangan dengan India. Tujuan undangan ini yaitu untuk berhadapan dengan orang-orang India yang tarafnya sama untuk meningkatkan keadaan negerinya. Oke, ya. Jadi agama Hindu dan Buddha itu asalnya dari India, ya. Kemudian apa perbedaannya antara Hindu dan Buddha? Perbedaannya apa, Yanuar? Perbedaannya antara Hindu dan Buddha. Kalau di Hindu ada sistem kasta, ya. Kalau di dalam agama Buddha tidak ada sistem kasta. Ya, itu perbedaannya. Ya. Biasanya orang mengenal kalau agama Buddha itu dari Cina. Tidak, ya, agama Buddha itu dari India. Lahirnya juga di India. Tetapi perkembangan yang sangat pesat itu di Cina. Ya, kemudian dari jalur tadi lewat perdagangan dibawalah ke daerah-daerah lain, ke kepulauan lain, ya, yang membawa itu adalah pedagang. Ya, hingga sampai ke Nusantara. Ya, jadi itu ya perbedaan yang mendasar antara Hindu dan Buddha, ya. Ini untuk teori yang pertama nih. Ya, teori yang pertama. Jadi agama Hindu itu dibawa oleh kaum Brahmana. Nah, jadi teori ini ada kekurangannya juga, ada kelebihannya juga. Ya, nanti kita cari sama-sama kekurangan dan kelebihannya apa. Terus teori yang kedua adalah teori kesatria. Nah, coba silahkan baca Ragil. Teori kesatria disebut juga teori kolonisasi. Ya. Teori ini. Kemudian teori yang ketiga ini adalah teori Vaishya. Nah, dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut Krom, orang India datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah,
Oleh karena itu yang membawa kebudayaan India ke Indonesia adalah kaum Waisya. Jadi di dalam agama Hindu itu ada yang disebut dengan catur warna atau catur wangsa atau sistem kasta. Ya. Jadi untuk kasta yang pertama itu adalah kasta Brahmana, yang tingkatan kedua adalah Ksatria. Ya. Kalau Brahmana itu kaum pemuka agama, ya, orang-orang yang terlibat di dalam ritual agama, ya, pendeta, ya. Kalau zaman sekarang ulama, kiai, ya. Kemudian yang kedua adalah Ksatria, itu prajurit, kemudian yang terlibat di dalam militer atau perang, ya. Yang ketiga adalah kasta Waisya atau para pedagang. Yang keempat adalah kasta Sudra. Sudra atau rakyat biasa. Ada lagi yang di bawahnya itu kasta Paria. Ya, jadi Paria ini yang paling bawah. Jadi tidak boleh dilihat oleh kasta lainnya, misalnya jarak 10 meter. Ya. Jadi tidak boleh bergabung dengan kasta yang lain, ya. Jadi karena itu tadi, karena ada sistem kasta atau pelapisan di dalam agama Hindu, muncul ajaran baru yaitu disebut agama Buddha. Jadi agama Buddha ini tidak ada sistem kasta, ya. Maka dari itu di Cina itu banyak yang akhirnya menganut Buddha, ya. Karena tidak ada sistem kasta tadi. Jadi perkembangannya pesat di Cina. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau teori yang pertama tadi ada kekurangannya juga, ya. Yang sebelumnya teori ini kekurangannya itu karena agama Hindu itu tidak boleh dipelajari oleh rakyat biasa, ya. Jadi mustahil untuk rakyat biasa itu bisa memeluk agama Hindu dengan mudah, karena kitabnya itu kan kitab Weda, itu tulisannya memakai huruf khusus, aksara huruf Palawa. Ya, rakyat biasa tidak bisa baca. Yang hanya bisa baca adalah kaum Brahmana. Ya, mungkin enggak rakyat biasa itu bisa cepat untuk memahami agama Hindu? Ya, agak sulit, ya. Kemudian yang Ksatria ketika ada kekacauan perang di India, kemudian bisa enggak langsung pindah ke Indonesia, langsung pindah ke Nusantara dengan membawa agama dan kebudayaannya cepat berkembang di Nusantara, mungkin nggak? Ya, sementara golongan Ksatria itu tidak ada kemampuan untuk misalnya berceramah seperti zaman sekarang, ya, berceramah atau memberikan pembelajaran tentang agama Hindu, ya. Kalau yang boleh memberikan pembelajaran atau ajaran agama itu hanya Brahmana, ya, itu kelemahannya. Nah, yang ketiga ini yang mendekati kebenaran, yaitu Waisya, ya. Jadi dengan perdagangan agama dan kebudayaan Hindu, ya, cepat membaur dengan agama dan kebudayaan di Nusantara, ya. Jadi jalurnya perdagangan, ada kaitan. Berarti yang mendekati kebenaran adalah teori Waisya, ya. Nah, yang terakhir nih, ada teori arus balik. Coba Ibu minta tolong bacakan satu orang, Al-Ba'id. Nah, Al-Ba'id. Belajar ke India langsung. Nah, ini yang disebut teori arus balik, ya. Jadi bisa dikatakan ini Indonesia aktif, ya. Jadi Indonesia tidak hanya menerima saja, ya, sebagai misalnya penerima ajaran Hindu, tidak, tapi belajar juga, aktif juga mencari ilmu agama ke India, ya, gitu maksudnya, ya. Ada yang teori Indonesia aktif, ada dua teori Indonesia aktif, ada dua Indonesia pasif. Nah, kalau yang Indonesia pasif, yang mana kira-kira? Yang pasif, teori Brahmana. Kemudian yang teori Ksatria, aktif atau pasif? Pasif, ya. Kemudian teori Waisya, aktif. Waisya, teori ini arus balik,
aktif ya, karena ada yang berusaha untuk ke India langsung untuk belajar agama Hindu. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Paham Aswadi? Paham ya? Paham. Beneran. Kemudian berikutnya nih, kehidupan sosial masyarakat zaman Hindu-Buddha. Nah, jadi ini tadi Ibu sebutkan sistem kasta, ya, sistem kasta. Jadi ada tingkatan-tingkatan tuh. Kalau kasta Brahmana itu kaum pendeta dan para sarjana, ya nih. Kasta Ksatria para prajurit, pejabat dan bangsawan. Kasta Waisya itu pedagang, petani, pemilik tanah dan prajurit. Kasta Sudra pekerja kasar dan rakyat jelata. Sistem kasta yang berlaku di Indonesia berbeda dengan kasta yang ada di India, baik ciri maupun wujudnya. Nah, sistem kasta ini ada nggak masih di Indonesia zaman sekarang? Tidak. Ada di mana? Di Pakai? Tidak. Dia, siapa tadi yang jawab Bali? Oh iya, Faris. Di Bali masih ada, tapi tidak terlalu nampak. Boleh ada naik atau turun kasta. Ya, tapi di namanya jadi berbeda. Ya, kalau misalnya dia ada namanya Igede Agung, ya, itu masuk dalam ini, ya, nih, yang ini. Kalau misalnya Ngurah Rai, ya, atau I Gusti Ngurah, nah itu masuknya namanya di sini Ksatria. Kalau I Gusti Ngurah atau Ngurah Rai, ya, pahlawan dari Bali, Ngurah Rai, jadi nama bandara. Ngurah Rai itu masuk kasta Ksatria. Ya. Ada juga yang I Gede Agung, itu masuk di sini Ksatria, masuk Brahmana, ya. Di yang atas, yang kalau jadi pemangku adat, ya, masuk di Brahmana. Nah, kalau yang biasa itu yang kastanya misalnya Waisya, Sudra, namanya seperti Iwayan, Komang, Nengah, ya. Itu anak pertama mencirikan, anak kedua, anak ketiga. Ya, namanya itu mencirikan. Nah, jadi itu ya yang ada di Indonesia sampai sekarang. Ya. Berikutnya ada pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, terutama dalam bidang arsitektur. Nah, arsitektur bisa kita lihat di bangunan candi. Ya, ada ini Prambanan, ya. Ini Prambanan. Ini Borobudur. Nih, kalau tidak salah Candi Muara Takus. Ini apa ya? Nih, dua ini, ya. Jadi dari candi ini kita bisa membedakan ini candi yang dianggap mempunyai pengaruh besar atau raja-raja zaman dulu. Jadi dimakamkannya dalam bentuk candi. Ya. Kalau candi Buddha Prambanan ini adalah lambang-lambang itu. Nah, kesimpulan. Ini kesimpulan materi kita hari ini, ya. Jadi setelah belum ya. Belum, kesimpulannya belum. Setelah presentasi. Nah, jadi Ibu ada memberikan tugas, ya. Tugas beberapa waktu yang lalu, ya, kita sama-sama membuat proyek. Nah, proyeknya ini selesai. Jadi kalian bisa mempresentasikan tugas yang Ibu berikan, ya. Sudah ditulis jawabannya? Selamat siang teman-teman. Siang. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, terutama dalam bidang arsitektur, pemerintahan, dalam kebudayaan. Dan di sini kami yang akan menjelaskan adalah
rekan kami yang ada di samping kami, yaitu Faris. Baik, Pak. Seperti yang kita tahu, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Perlu diingat, jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, kita memiliki kebudayaan tersendiri. Dalam hal ini, bangsa Indonesia memiliki lokal genius, yaitu suatu kecakapan dalam menerima kebudayaan asing dan mengolahnya menjadi suatu kebudayaan Nusantara. Yang pertama, kita mulai dari bidang agama. Sebelum masuk Hindu Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia sehingga ketika agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia, kepercayaan animisme dan dinamisme tidak lantas ditinggalkan begitu saja, melainkan telah menjadi pencampuran akulturasi di antara kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari segi pemujaan dewa-dewa dan ruh-ruh nenek moyang mereka. Yang kedua, dari bidang sosial. Setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, terjadi perubahan dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya dalam masyarakat Hindu dikemukakan sistem kasta, sedangkan dalam agama Buddha terdapat golongan biksu atau biksuni dan upasaka atau upasika masyarakat Buddha yang tingkatannya masih seperti masyarakat kebanyakan. Yang ketiga, dalam bidang arsitektur, pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang arsitektur dapat dilihat dari bangunan candi-candi. Meskipun bangunan candi ini merupakan pengaruh dari India, namun dalam arsitekturnya terdapat perpaduan arsitektur megalitikum. Hal ini dapat dilihat pada umumnya candi-candi Hindu-Buddha yang berundak-undak seperti Candi Borobudur. Nah, di depan saya ini ada miniatur Candi Borobudur dan mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Agil. Oke, saya akan menjelaskan tentang yang ada di depan saya, yaitu Candi Borobudur. Di sini ada sebuah tingkatan. Tingkatan pertama yaitu Kamadatul. Artinya, tingkatan ketika manusia masih terikat oleh hawa nafsu. Pada tingkatan ini terdapat rangkaian relief tentang karma hibangsa yang artinya sebab akibat. Tingkat kedua yaitu rupa datu. Rupa datu ada di sini, yang artinya tingkatan manusia yang masih terikat oleh rupa dan bentuk. Yang terakhir yaitu yang paling tinggi dan paling pojok, paling menonjol, yaitu arupa datu. Ada letaknya ada di sini, yang artinya manusia telah terbebas dari segala macam nafsu. Pada tingkat ini tidak terdapat relief sama sekali. Itulah tingkat-tingkatan dari Candi Borobudur yang dapat saya jelaskan. Jadi kita sudah mendengarkan pemaparan tadi dari kelompok 1 bagaimana agama Hindu dan Buddha itu bisa masuk ke Indonesia, ya. Jadi mereka menjawab pertanyaan itu karena adanya jalur pelayaran dan perdagangan. Tadi sudah ditunjukkan oleh kelompok 1. Kemudian kelompok 2
yang membawakan materi tentang pengaruh-pengaruh agama Hindu Buddha yang ada dari dulu sampai sekarang, ya, masih ada peninggalannya. Mereka membuat proyek, ya, miniatur Candi Borobudur dari kerdus, sama seperti kelompok 3, ya, di mana Candi Borobudur itu ada beberapa tingkatan berdasarkan kosmologinya, ada arti-artinya juga, ya. Jadi sampai di sini sudah paham dengan materinya? Ya. Jadi kita lihat kesimpulannya, ya. Nah, jadi kesimpulan materi kita, ada yang bisa membacakan? Silahkan. Ya. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia melalui jalur pelayaran dan perdagangan pada masa tersebut, konsep Dewa Raja. Oke, jadi itu adalah kesimpulan, ya, beberapa kesimpulan yang diambil dari intisari materinya. Jadi begitu, ya. Nah, jadi materi kita hari ini selesai, ya. Pada minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Nusantara. Ya, jadi jangan lupa dipelajari materinya, ya. Sehingga nantinya ketika proses pembelajaran kita bisa berlangsung dengan baik, ya. Ketika ibu bertanya, kalian bisa menjawab, ya. Dan jangan lupa juga tidurnya jangan larut malam, supaya pada saat sekolah jam pelajaran itu tidak ngantuk, ya. Oke. Demikian materi yang ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Ya, karena kita mengawali pembelajaran dengan doa, maka di akhir pembelajaran kita akan mengakhirinya dengan berdoa, ya. Oke. Silahkan kalau ada yang mau memimpin teman-temannya untuk berdoa. Saya, Bu. Ya, Ragil, silahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Ragil yang sudah memimpin kita berdoa. Iya, sama-sama, Bu. Baik, karena jam ibu sudah berakhir, ya. Ibu permisi dulu. Nanti kelasnya kalau ingin dikembalikan bangkunya silahkan dikembalikan, ya. Baik. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Pak Andis. Ya, apa kabar Ibu? Baik. Baik, ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi? Ya, merasa lega, kemudian merasa senang. Saya harap siswa juga begitu. Oh iya, Ya. oke. Baik Ibu, untuk tahapan saat ini kita melaksanakan yang disebut dengan pasca observasi Bu ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan hal-hal yang saya tangkap tadi pada proses pembelajaran Ibu di kelas, dan yang nantinya untuk menjadi bahan diskusi buat kita di tahapan ini supaya kedepannya nanti ada perubahannya. Jadi itu tadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita atau pasca observasi yang kita laksanakan saat ini. Jadi itu Bu ya. Nah, terus menurut Ibu, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang saya tangkap dalam proses pembelajaran tadi, menurut Ibu pada area pengembangan yang mana yang Ibu merasa masih kurang Ibu? Jadi untuk proses pembelajaran yang sudah terlaksana tadi, saya merasa keaktifan siswa agak kurang Pak. Iya. Terutama ketika saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan apa ada mungkin materi yang belum dipahami. Ya. Kemudian masih ada beberapa siswa yang terlihat mulai hilang konsentrasinya, agak mengantuk gitu. Oh iya, hilang konsentrasi ya. Karena kemungkinan jam saya itu jam yang sudah memasuki
siang hari begitu, siang menuju sore lah begitu. Oh iya. Jadi mungkin perlu usaha yang lebih keras lagi untuk membuat suasana kelas jadi ceria, hidup gitu Pak, supaya mereka lebih bersemangat gitu. Oke, baik itu Bu ya. Jadi ada dua yang saya tangkap ini Bu. Yang pertama adalah tadi tingkat partisipasi siswa yang masih rendah ya. Ya. Karena hal itu kemungkinan karena beberapa siswa sudah merasa hilang konsentrasi. Ya. Kenapa hilang konsentrasi? Karena tadi pada umumnya jam pelajaran Ibu yang kita laksanakan tadi itu sudah berada di waktu-waktu yang krusial sebenarnya Ya. istilahnya. Jam-jam siang. Jam-jam waktunya anak-anak kadang itu mengantuk ya Bu. Iya. Nah, terkait dengan hal yang ini menjadi perhatian nanti ke depannya ya, terkait dengan ini tadi yang menjadi area pengembangan yang Ibu mau kembangkan nantinya, saya akan menyampaikan dulu sedikit terkait dengan hal-hal apa yang saya dapatkan tadi pada saat proses observasi berlangsung. Ya. Nah, tadi pada saat observasi berlangsung sesuai dengan modul ajar yang Ibu sudah siapkan, dan saya lihat tadi bahwa secara umum proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik, sudah runtut ya. Yeah. Mulai dari Ibu masuk kelas, menyiapkan suasana kelas supaya nyaman dan kondusif untuk dilaksanakan proses pembelajaran. Yeah. Terus Ibu menyapa anak-anak dengan sapaan-sapaan yang positif ya, dengan menyebut dan memanggil nama siswa sesuai dengan namanya. Terus Ibu juga tadi mengkondisikan suasana kelas tadi Bu ya. Kalau tadi saya melihat Ibu memerintahkan kepada siswa memungut sampah misalnya tadi ya, ada di kelas tadi. Terus selanjutnya tadi Ibu memulai pembelajaran dengan berdoa. Ya, terus setelah itu Ibu juga mengabsen siswa. Nah, setelah itu sebelum masuk ke proses pembelajaran, Ibu juga tadi sudah menyampaikan, mengingatkan anak-anak terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati di awal pembelajaran atau awal semester sebelumnya. Nah, itu tadi saya melihat Bu, ada ya. Nah, terkait dengan proses pembelajaran yang terkait dengan RPP berdiferensiasi, tadi juga saya sudah menangkap dalam proses pembelajaran tadi Ibu sudah menerapkan 3 proses diferensiasi. Jadi yang pertama adalah diferensiasi proses, ya, terus diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Nah, dari diferensiasi proses ini tadi saya melihat Ibu sudah menyampaikan terkait dengan hal-hal apa saja yang akan dilakukan ketika ada beberapa siswa yang tingkat pemahamannya rendah. Ya, tingkat pemahamannya rendah atau lambat. Nah, tadi itu Ibu sudah memberikan solusi kepada teman-temannya ya, dengan cara tadi saya mendengar Ibu meminta kepada teman-temannya yang lain sudah paham untuk menjelaskan kembali kepada siswa yang masih belum paham tersebut. Nah, terus yang terkait dengan proses diferensiasi konten, nah tadi saya melihat pada saat proses pembelajaran Ibu sudah menyampaikan materi dengan materi PPT, PowerPoint. Terus tadi di depan saya lihat ada LCD, ada sound system ya yang Ibu gunakan, manfaatkan, termasuk tadi saya melihat ada alat untuk memindahkan slide itu ya, yang laser itu. Nah, itu tadi. Terus terkait dengan diferensiasi produk, tadi saya berbangga kepada Ibu bahwa Ibu sudah bisa mengajak siswa untuk menghasilkan produk berupa peta yang terbuat dari bubur kertas tadi Bu ya. Nah, terus Ibu juga sudah membuat atau memerintahkan mengajak anak-anak untuk membuat produk berupa miniatur Candi Borobudur sesuai dengan materi yang Ibu pelajari tadi, diajarkan tadi. Nah, itu salah satu bentuk proses diferensiasi produk Bu. Nah, terus terkait dengan ice breaking tadi di awal Ibu sudah juga menyampaikan ya. Jadi ini yang merupakan catatan-catatan saya. Terus ya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Nah, ini tadi saya melihat tadi sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi di awal terkait dengan area pengembangan yang Ibu mau kembangkan. Memang saya mencatat di situ Bu. Sepertinya pada saat proses pembelajaran tadi anak-anak memang tidak terlalu aktif ya. Mungkin karena tadi yang dari alasan-alasan atau hal-hal yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan
pada saat jam pelajarannya sudah siang, waktunya mengantuk, nah sehingga hilang konsentrasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya sebenarnya mungkin Ibu bisa mencoba terkait dengan selain ice breaking di awal pembelajaran, itu di dalam proses diferensi sekarang itu KSE ada yang disebut dengan teknik stop. Ya, teknik stop itu adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berhenti sejenak dari materi yang ada pada saat pertengahan pembelajaran, Bu. Kita melakukan ice breaking atau gerakan tubuh yang lainnya yang bisa mengembalikan konsentrasi siswa juga ke depannya. Nah, itu setelah itu ya tadi berdoa di akhir, terus Ibu juga menyampaikan kesimpulan atau hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran dan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira bagaimana perasaannya Ibu nih setelah kita melakukan percakapan pasca observasi setelah ini? Dan kedepannya kira-kira hal apa yang Ibu mau lakukan kedepannya? Ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali Pak, karena kan saya lebih mengetahui jadi segi-segi mana saja yang saya sudah jalani, tapi ada yang kurang begitu. Jadi di waktu yang akan datang, proses pembelajaran yang akan datang nanti akan saya perbaiki dan saya akan laksanakan yang Bapak berikan masukan tadi kepada saya. Jadi masukan itu terkait dengan hal-hal yang harus kita lakukan ya di dalam kelas. Artinya bukan saya mau menggurui Bu ya. Bukan, ya. Jadi pada kesempatan ini saya hanya selaku rekan sejawat bagi Ibu ya dalam membantu proses pembelajaran kita ya supaya nanti kedepannya bisa lebih meningkat lagi. Tiada lain karena tujuannya adalah supaya kita bisa melihat anak-anak kita bisa belajar dengan senang di kelas dan merasa tertarik dengan proses pembelajaran yang kita berikan. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Ida atas kesempatannya Bu dan kerjasamanya selama ini ya mulai dari proses terus pada saat kita melaksanakan observasi dan sampai saat ini adalah pasca observasi kita sudah lalui secara bersama tentunya dengan dukungan Ibu Ida. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu ya.